Selamat siang. Siang balik di akademi. Sehat walafiat, Pak? Sehat walafiat dong. Oke. Hari ini, 7 November 2024, tepatnya hari Kamis, kita akan membahas mengenai pengerdilan peranan CCTV pada persidangan 2016 lalu. Iya ya, tentang signifikansi video CCTV di KP Olivier dengan DVR Telview FD161S di persidangan PK Jessica Wongso ya pada tanggal 4 November hari Senin itu ya 2024 itu kan ada statement ya di akhir video, nanti kalian bisa nonton bahwa untungnya kata jaksa Sandi Handika itu ya, untungnya bahwa CCTV itu atau video CCTV itu hanya bukti petunjuk. Jadi dia ingin mereduksi ya pentingnya CCTV di dalam pengungkapan kasus tahun 2016 yang lalu ya. Padahal jelas sekali di persidangan Sandi Handika itu ya dan jaksa-jaksa lainnya, Ardhito Muardi ya, Hari Bowo, Sugi Karpalo, Wahyu Oktaviandi dan Mailani Wuwung itu sangat getol sekali ya pada saat Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto itu menyajikan video CCTV rekayasanya mereka menggunakan FreeMake dan eRightShot itu ya, freeware itu diotak-atik ya video tersebut. Dan pada saat 10 Agustus 2016 video CCTV tersebut disajikan, mereka sangat getol sekali yo, menerangkan sampai didemonstrasikan itu ya, paper bag disejajarkan, di mana sedotan dan segala macam ya. Belum lagi pada saat mereka menghadirkan ahli kriminolog, psikolog, dan toksikolog. Ini CCTV memberikan peran sentral dalam pembuktian mereka. Nah, setelah kemarin tanggal 4 November kita buktikan ada di metadatanya itu eRightShot ya, FreeMake untuk mengotak-atik dimensi frame, laju frame, dan kodek yang dilakukan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto, langsung menghindar mereka ya kan. Statementnya Sandi Handika langsung mengatakan untungnya hanya bukti petunjuk. Itulah ya, harusnya ya sebagai jaksa itu carilah kebenaran. Institusi kalian bernama Kejaksaan Agung. Harusnya bukti-bukti yang kalian hadirkan itu harus selektif. Ada jaksa peneliti di situ, tapi kalian tidak mau tahu kan, gitu. Ya, padahal kejaksaan kalian harusnya bekerja berdasarkan bukti-bukti yang otentik. Namanya Kejaksaan Agung. Harusnya otentik dan sah, bukan hasil rekayasa. Nah, sekarang setelah kita buktikan di persidangan PK Jessica Wongso kemarin ya 4 November 2024 hari Senin, mereka bukannya minta maaf gitu loh, khususnya Sandi Handika itu masih ngeyel. Sekarang pertanyaannya kepada Anda Sandi Handika, jika keluargamu, kau sendiri, istrimu, anakmu, orang tuamu sebagai terdakwa, apakah Anda rela ya bukti-bukti seperti itu dihadirkan yang harusnya tajam menjadi kabur ya, menggunakan eRightShot ya? Kalau seorang ahli forensik digital yang saat itu kepala subdit komputer forensik Mabes Polri bisa menggunakan eRightShot ya, untuk mengotak-atik dimensi, laju frame, dan kodek, maka dia bisa melakukan hal lain ya, software video editing yang lain gitu loh. Nah, sekali lagi saya tanyakan kepada Sandi Handika, kalau itu keluargamu, Jessica Kumala Wongso itu ya, keluargamu, bagaimana pendapatmu ya? Harusnya kalian ya, para jaksa mulai Ardhito Muardi yang sekarang sudah naik pangkat di Kejaksaan Agung itu, ya minta maaf kalian gitu loh. Kok bekerja berdasarkan ini 340 KUHP, ancaman hukuman mati atau seumur hidup, kok semena-mena. Belum lagi kau Sandi Handika berbohong kau di persidangan, izin yang mulia kami tidak mengubah atau menyentuh barang bukti sama sekali, padahal ya itu berubah terus di tangan kalian itu. Kadang folder CCTV 7 isinya 2, kadang 4, kadang 3, kadang berantakan, jumlah folder juga berubah. Itulah ya, keras kepala sekali ya. Inilah ya wajah atau potret hukum di negara kita, bahwa jaksa itu sendiri tidak punya moralitas ya, tidak punya integritas moral yang harusnya dijunjung tinggi, karena mereka bekerja harusnya di Kejaksaan Agung harusnya bekerja berdasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik, tidak dimanipulasi. Kalau sudah ketahuan seperti ini, ya gentleman minta maaf gitu. Ya kalaupun itu beresiko dengan pekerjaanmu, harus minta maaf.
Gitu tanggapan saya. Iya, melihat kinerja jaksa yang terekspos ya di publik itu, seperti contoh kasus Bu Guru Supriyani yang ada di Konawe, harusnya kan mungkin bisa drop the case misal. Sudah di beberapa pengamat yang meneliti kasus ini harusnya di drop gitu, tetap aja ngotot jalan gitu. Juga kasus ya Jessica ini ya sudah saintifik sekali, ngotot jalan. Tapi ada memang satu kasus di Bali, seorang pemuda ditangkap yang memelihara landak, akhirnya JPU-nya drop the case gitu, jadi melakukan tuntutan pembebasan gitu. Memang belum ada ya statistik kinerja mereka ya, tapi umumnya kasus-kasus besar atau yang viral itu ngotot gitu. Kalau menurut saya arogansi kejaksaan ini sangat tinggi, padahal mereka adalah perangkat yang dibayar oleh rakyat. Bagaimana pendapat Bapak? Ya itulah ya, mereka tidak terbiasa mengakui kesalahan mereka ya, seperti di kasus Jessica Wongso kemarin ya, 4 November sidang PK itu ya 2024. Jessica Wongso ya itu terus berkelit gitu ya, tidak mau masuk ke inti persoalan ya. Inti persoalan, kok bisa ada freeware dipakai oleh Muhammad Anwar Lazar sebagai kepala subdit komputer forensik Bareskrim Mabes Polri? Harusnya kan mereka malu, bukan berkelit gitu loh. Oh iya ya, terus ditempatkan dirinya, apa itu Jessica Wongso itu sebagai dirinya. Kalau saya dijadikan tersangka seperti ini dengan bukti seperti itu yang sudah diotak-atik, bagaimana? Harusnya kan punya kedewasaan berpikir, bukan berkelit mencari kelemahan-kelemahan yang lain yang tidak ada esensinya. Inilah ya, padahal jelas sekali ya, bahkan pada saat podcast ini Sandi Andika di Denny Sumargo ya bersama Edi Hiares yang mantan tersangka KPK itu, yang sekarang mantan wamen itu, ya kan mereka jelas menghubungkan video CCTV yang direkayasa Muhammad Anwar Lazar ada di belakang video nanti, ya kan, menghubungkan itu hasil rekayasa mereka dengan hasil toksikolog gitu. Jadi banyak sekali esensi sekali di video CCTV rekayasa Muhammad Anwar Lazar ini ya, dalam pembuktian mereka. Kalau kalian buang ya, si jaksa Sandi Andika Ardhito Muardi ya, kalau kalian negasikan atau abaikan itu video CCTV rekayasa itu, apa yang bisa kalian buktikan? Tidak ada gitu. Justru sentralnya adalah CCTV ini yang sudah direkayasa Muhammad Anwar Lazar ini sedemikian rupa ya, yang sampai sekarang tidak diapa-apai oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo ya, Kapolri yang sangat banci itu tidak berani menindak menindak anak buahnya, padahal jelas-jelas itu laboratorium forensik komputer forensik Mabes Polri dijadikan studio animasi digital. Harusnya kan malu itu Kapolri ya. Malu sekali wajah kepolisian dibuat oleh Muhammad Anwar Lazar ini gitu loh. Oke, lanjut. Oke. Oh iya, sehubungan itu udah kita bahas kemarin ya. Rupanya Hakim Binsar kan menggunakan CCTV ya, dengan setelah diberlakukannya katanya undang-undang ITE. Jadi saat itu untuk semua putusannya itu didasari oleh CCTV. Bagaimana itu Pak? Nah itulah kan pada saat podcast juga Hakim Binsar Gultom itu kan dengan acara Rossi itu kan mengatakan kan, dengan diberlakukannya undang-undang ITE ini, CCTV ini menjadi tolok ukur utama dalam pembuktian menurut dia ya. Jadi dalam menuliskan keputusannya, Hakim Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea dan Kisworo itu mendasarkan penuh pada video CCTV yang sudah diotak-atik Muhammad Anwar Lazar ini dengan freeware Iredsoft ini kan. Bayangkan hasil animasi, hasil editing menjadi dasar penting bagi Hakim Binsar Gultom ya, karena dia pikir CCTV adalah tolok ukur ya, dalam undang-undang ITE bisa dijadikan dasar untuk pertimbangan hukumnya, pertimbangan keputusannya kan. Bahkan dia semakin spesifik kan, ada yang menggaruk-garuk itu tangannya itu di kamera 9, padahal udah hasil otak-atik Muhammad Anwar Lazar ya. Itu dengan Iredsoft juga itu gitu. Terus dibilang ada tangan ketika di zoom, ada terlihat pergerakan memasukkan sesuatu yang menurut dia cyanida, yaitu kamera 7 pukul 17.17 sampai 18.59 kalau nggak salah ya itu ya ada juga di metadatanya Iredsoft itu ya, di BAP Muhammad Anwar Lazar ini kan sudah sangat brutal barbar
dan biadab ya penegakan hukum di Indonesia ini hanya didasarkan pada kemampuan keahlian mengedit video. Makanya judul video ini adalah ahli video editing Muhammad Nur Al-Azhar sebagai dasar pertimbangan Bin Sargultum dan teman-temannya dalam memutuskan hidup orang ya, dengan ancaman KUHP 340 ya, hukuman mati atau seumur hidup. Kan bahaya sekali hukum di Indonesia ini. Jadi ya masukan saya kepada para hakim yang mulia yang di Mahkamah Agung nanti, terutama dalam memutuskan perkara ini ya, bayangkanlah Pak potret hukum di Indonesia ini. Kalau Bapak mau menghentikan ini, itu tinggal begini aja bagi Bapak ya. Kenapa? Apa yang saya sajikan sudah bukti ilmiah. Bapak bisa memanggil 2 atau 3 orang ahli yang independen untuk memastikan keterangan saya gitu ya. Jangan mendasarkan keputusan kepada ketidaktahuan Anda ya. Anda sebagai wakil Tuhan harusnya berani menjadi open minded, berpikir terbuka. Ini zamannya teknologi ya, sains dan teknologi gitu. Buktikan ya, dalam menolak atau menerima, buktikan dengan sains dan teknologi. Jika Anda tidak tahu, panggil ahli yang tahu gitu ya, yang independen gitu loh. Karena apa? Sains dan teknologi itu bisa dibuktikan secara publik, bahkan bisa kita seminarkan Pak Hakim yang mulia ya, untuk membuktikan rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto yang sangat dilarang dalam ilmu forensik digital ya, digital forensik itu adalah mengedit gitu. Itu sangat sangat terlarang itu. Mungkin kita belum punya hukum yang spesifik untuk melarang atau menghukum orang semacam itu ya, tapi di negara-negara maju ya sudah spesifik hukuman seperti itu. Jadi kepada yang mulia nanti yang memutuskan ya, open minded lah, terbukalah ya. Jangan karena ketidaktahuan malah ya keputusan ini nanti menjadi salah ya. Menguatkan keputusan sebelumnya yang hanya didasarkan oleh kemampuan editing, kemampuan mengotak-atik video oleh Muhammad Nur Al-Azhar yang di persidangan mereka klaim otentik, ISO dan segala macam karena dari laboratorium komputer forensik Mabes Polri ya. Mereka menipu yang mulia karena metadata berbicara secara otentik dan jujur, bukan pengakuan dari seseorang yang katanya dari laboratorium komputer forensik Mabes Polri ya. Jadi begitulah pesan saya kepada yang mulia nanti yang memutuskan. Oke, lanjut. Oke, CCTV kalau dihubungkan dengan para saksi fakta ya, pegawai-pegawai kafe saat itu, mereka begitu yakin dengan momen-momen adegan-adegan itu. Namun secara logika awam, itu kan sidangnya mereka jatuh di Juni, kejadian di Januari, 6 Januari. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana mungkin seorang pelayan bisa mengingat kejadian begitu detail itu kalau si Jessica yang menaruh sedotan itu, tiba-tiba Mirna sudah ada tuh sedotan di gelas dia, terus juga banyak kesaksian lain kan, itu kan rasanya impossible ya itu. Yaitu kejadian 6 Januari 2016, mereka dihadirkan sekitar Juli sama Agustus ya 2016. Kan ingatan mereka seolah-olah sangat superhuman gitu lah ya, khususnya Marlon Napitupulu yang mengatakan saya melihat ini itu dan sedotan sudah ada di dalam gelas. Belum lagi Hani Jutabun, saya melihat si Mirna Zalihin sudah langsung mengaduk. Itu kan hal yang konyol ya, ingatan yang luar biasa seperti itu. Padahal hal-hal yang mereka utarakan itu sangat dengan gampang diverifikasi dengan video CCTV 7 dan 9 yang tajam 2 jutaan piksel per frame yang otentik tersebut. Tapi ya itu karena rekayasa itu ya, pada umumnya memerlukan saksi-saksi palsu, saksi-saksi fakta yang berkata palsu seperti Marlon Napitupulu ini dan Hani Jutabun gitu. Karena kalau kesaksian mereka benar ya, video itu tidak perlu direkayasa, video CCTV itu tidak perlu dikaburkan untuk mendukung kesaksian mereka. Justru kalau kesaksian Marlon Napitupulu dan Hani Jutabun itu benar ya, yang tajam, yang asli gitu loh. Tetapi karena mereka saksi fakta yang bersaksi palsu, dusta, maka untuk mendukung kedustaan mereka direkayasalah video CCTV ini oleh Muhammad Nur Al-Azhar dengan freeware, salah satunya atau salah duanya adalah FreeMake dan Erase Shop. Itu logikanya Pak Hakim yang mulia. Nah, kaitannya tadi di putusan hakim
ternyata kesaksian pengakuannya Hani Dwi Tabun tentang sedotan sudah ada di gelas Mirna itu juga dituangkan, tapi dikatakan dalam putusan itu, dalam direktorinya MA itu, si Hani melihat tontonan CCTV, bukan pengalaman atau ingatan dia. Tapi sewaktu dia di persidangan, dia mengatakan yang dia alami begitu. Yang dia ingat kan gitu kan. Namun di putusan mungkin kurang pede ya, mungkin suatu saat putusan ini mungkin diketawain orang. Mana bisa orang mengingat kejadian begitu spesifik 6 bulan dalam gitu. 6 bulan. Jadi mereka bilang si Hani itu setelah melihat CCTV. Gitu. Iya, ada perubahan ya di persidangan. Di putusan itu loh itu. Hani Dwi Tabun mengatakan yang saya alami, yang saya ingat. Mirna Salihin langsung mengadu kopi itu. Tetapi di keputusan yang kita baca adalah Hani Dwi Tabun setelah menonton video CCTV rekayasa Muhammad Noah Al-Azhar itu, baru dia mengingat kan begitu. Bayangkan dia menonton video CCTV rekayasa Muhammad Noah Al-Azhar, ya, baru dia mengatakan, baru saya mengingat. Inilah jahatnya sistem hukum di Indonesia, khususnya sistem hukum penegakan hukum di Polda Metro Jaya 2016. Pimpinan Tito Karnavian dan Krisnamurti, ya, manusia bejat, biadab, dan manusia laknat, jenderal paling sadis itu, tanpa hati, memanipulasi barang bukti digital untuk menersangkakan anak manusia, anak rakyat demi prestasi mereka. Makanya saya pesan sekali lagi kepada Pak Prabowo, pecat, pidanakan Pak, ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti itu. Karena apa? Anda berjanji kemarin pada saat pidato pertama di gedung DPR, ya, hukum yang tegas. Kalau hukum yang tegas cuma kepada rakyat kecil, rakyat jelata seperti kami ini, nggak usah Pak berjanji seperti itu. Ya, hukum yang tegas dimulai dari jajaran Anda dulu, terutama Tito Karnavian itu. Ya, kalau Anda masih belum percaya Pak Prabowo, ya panggil aja beberapa ahli Pak untuk menguji. Saya bersedia datang dan kita seminarkan juga boleh Pak Prabowo, Mr. Presiden. Gitu. Oke? Ada lagi? Oke, baiklah. Kalau bisa saya simpulkan, CCTV pada persidangan 2016, dalam persidangan hingga dalam putusan adalah sesuatu yang sangat vital dan penting. Terbukti dari CCTV lah, toksikolog, psikolog, kriminolog, 2 kriminolog gitu ya. Juga para saksi fakta yang bernama Hani Dwi Tabun, yang bernama Marlon, ternyata semua dari hasil tonton CCTV yang telah direkayasa, yang kabur-kabur itulah kalau kita awam bilangnya, yang sudah dikaburkan, seperti itu ya Pak ya. Padahal Jaksa Sandi Handika pada persidangan mereka kemarin, untung saja CCTV di persidangan 2016 hanya bukti petunjuk katanya. Padahal sentra dari bukti semuanya adalah CCTV. Benar nggak Pak? Iya, jadi di persidangan di depan hakim seolah-olah CCTV ini menjadi bukti yang biasa saja, yang bisa dikesampingkan dan pembuktian mereka berhasil. Padahal tidak. Video CCTV rekayasa Muhammad Noah Al-Azhar ini memberikan peran paling penting bahkan, ya, menentukan waktu masuknya cyanida, hasil dari toksikologi itu, ya, Nur Samran Subandi yang salah hitung mundur itu kan berdasarkan tangan ciptaan Muhammad Noah Al-Azhar di kamera 7 di meja 54. Jadi semua psikolog membaca kecemasan, kegelisahan Jessica dari rekayasa itu juga. Terus dokter forensik Slamet Purnomo membaca gestur gerak-gerik Mirna Salihin yang begini-begini katanya cyanida. Ini kan bisa sejuta kali juga bisa diulang-ulang ini sama Muhammad Noah Al-Azhar, ya. Jadi dokter forensik, psikolog, kriminolog, ahli hukum pidana dan hakim, ya, itu semua termanipulasi oleh data rekayasa atau video CCTV rekayasa yang diotaki oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti, ya, jenderal biadab itu, ya. Begitulah keadaannya negara ini, gitu. Makanya kita meminta Mr. Presiden Prabowo harus turun tangan. Kalau tidak rusak ini Pak. Bayangkan Pak, laboratorium komputer forensik Mabes Polri jadi studio animasi digital. Bayangkan di mana kewibawan polisi sampai sekarang ini. Listio Sigit Prabowo pun masih bungkam, tidak berani, pengecut, takut sama Tito Karnavian, gitu kira-kira. Oke? Oke, baiklah. Cukup, saya rasa cukup panjang penjelasan tentang signifikansi CCTV pada kasus Jessica Wongso, baik di 2016 dan juga PK 2024. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Baligi Academy, Horas. Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Baik sekali, Baligi Academy, kanal perjuangan kita bersama, ya, untuk
musuh-musuh rakyat dalam selimut negara Indonesia sendiri ya. Kulitnya sawo matang, tapi justru merusak hukum di Indonesia ini. Jadi kita tidak boleh bungkam ya. Itu. Oke. Hari ini tanggal 6 November 2024, tepatnya hari Rabu. Hanya 2 hari setelah sidang PK Jessica Wongso tanggal 4 November 2024 yang diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Tepatnya hari Senin lalu. Apa yang terjadi di sana, Pak? Oke, yang terjadi tanggal 4 November 2024 ya, saya telah maju sebagai ahli forensik digital ya untuk membongkar rekayasa itu ya. Mulai dari novum kita bedah hilangnya 100 frame dari CCTV 9 ya, terus penggunaan freeware ya, FreeMake dan eRedSoft ya, yang tercatat di metadatanya di BAP Muhammad Noel Azhar sebagai prekayasa ya. Dan Muhammad Noel Azhar itu adalah pada tahun 2016 Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Mabes Polri. Bayangkan ya, inilah wajah hukum di Indonesia ya, yang tugasnya harusnya komputer forensik itu mempertahankan every single bit ya, di dalam data digital supaya dihadirkan persidangan yang fair trial ya, persidangan yang adil. Tetapi justru Muhammad Noel Azhar ini sebagai kepala laboratorium komputer forensik, dialah pelaku sesungguhnya memanipulasi itu ya, memanipulasi barang bukti digital, bahkan menggunakan freeware gitu ya, eRedSoft, dan itu tercatat di metadatanya kan. Luar biasa ya kebrutalan dan kebiadaban Muhammad Noel Azhar ini, tanpa hati. Dia bukan lagi menjadi manusia ya, tidak berempati kepada korbannya, tidak menempatkan diri mencoba kalau saya, keluarga saya yang direkayasa semacam ini, bagaimana nasibnya ya. Luar biasa. Sekarang harusnya minta maaf lah kau Muhammad Noel Azhar. Gak ada lagi ruangmu untuk ini. Udah kita publikkan ini. Di diskursus juga sudah kita buka ya. BAP metadatamu itu ada di situ, eRedSoft ya. Oke, itu pesan saya sih. Oke, Pak. Nah terus lanjut lagi dulu, apa yang terjadi di hari Senin kemarin 4 November 2024. Ada beberapa stasiun yang merekam, tetapi tidak ada yang berani live streaming ya, atau mengupload utuh ya. Kalian tahu sendirilah pembungkaman demokrasi, pembungkaman pers, kalau yang kita lawan adalah orang yang kuat, yaitu Tito Karnavian dan Krisnamurti ya, sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 dan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016. Itulah yang terjadi ya. Oke, iya, Pak. Lanjut. Oh iya, Pak, kembali ke ruang sidang, yang saya lihat adalah dari waktu pembacaan memori tempo hari minggu lalu itu tidak tampak Pak Otto Hasibuan. Itu bagaimana itu, Pak? Pak Otto Hasibuan kan sudah mundur ya karena menjadi Wamenko. Nah, itu katanya harus mundur, begitu ceritanya ya. Saya tidak tahu persis apa alasannya. Oh, seperti itu, Pak ya. Iya. Jadi pemirsa, seperti yang dibilang Pak Rismon tadi, tidak ada cover media live streaming ya. Sayang sekali, padahal yang disampaikan daging semua ya, Pak ya, itu ya. Ya bukan hanya daging ya, tapi itu informasi yang harus diketahui publik sebenarnya gitu. Penggunaan software gratis ya, ada juga versi berbayar, tetapi versi gratisnya saja fungsionalitas dari freeware itu sudah cukup untuk mengubah-ubah, mengotak-atik dimensi frame, laju frame, dan kodeknya. Jadi ya itu publik harus tahu sebenarnya ya apa yang sebenarnya terjadi, tapi malah tidak ditayangkan ya, sayang sekali. Padahal kalau ini kita biarkan ya bukan hanya orang pers, hakim, jenderal, polisi itu sendiri pun, jaksa itu bisa jadi korban rekayasa komplotan seperti Muhammad Noel Azhar ini kan. Jadi semua kita berkepentingan untuk membongkar ini, bukan hanya saya atau orang-orang yang ingin keadilan. Ya, orang-orang yang nggak peduli pun bisa menjadi korban rekayasa ini. Ini yang kita perlu tegaskan, bahwa keterbukaan publik itu harusnya menjadi nomor satu. Media jangan mau diatur, media jangan mau dibungkam, tayangkan aja yang kemarin. Gitu loh. Jangan takut, kita bersama rakyat.
kita bersama kebenaran, apalagi kebenaran ilmiah. Ya. Jangan takut, hidup cuma sekali. Ya. Semua akan mati, akan menjadi di kuburan nanti busuk. Oke, lanjut. Oke Pak, kembali kepada novum. Katanya kalau PK itu kan ada novum ya. Nah novumnya terkait hilangnya 100 frame dari file CH09 1535 hingga 1659 WIB. Apa yang terjadi? Itu di persidangan sudah kita buktikan ya, di kamera 9 1535 sampai 1659 itu kan Muhammad Noah Al-Azhar di metadatanya, nanti di belakang video setelah terakhir ini saya tampilkan ya. Itu kan di metadatanya dia menggunakan freeware tadi itu ya. Kalau sudah ada jejak digital freeware tersebut ya jelas keutuhan data itu sudah tidak bisa dijamin ya, karena dengan dimensi frame, laju frame itu distorsinya atau errornya 89%, tersisa tinggal 10%-an, distorsinya 89%-an. Di situ kan dimensi frame, laju frame-nya ya diturunkan, dan kodeknya juga perlu kita ingat bahwa yang digunakan di Cafe Olivier yaitu adalah DVR Telview FD161S. Laju frame-nya hanya dua opsinya, 25 frame per detik, PAL ya, Phase Alternating Lines, atau NTSC 30 gitu. Outputnya 1080p atau 1920 1080 resolusinya ya. Terus kodeknya itu kodeknya yang cukup canggih ya, H264 atau dikenal dengan itu kalau versi ITUT ya. Kalau versi MPEG Motion Picture Expert Group itu dikenal juga dengan AVC, Advanced Video Coding. Jadi bagus kodeknya, efisien tinggi, jadi menghasilkan output yang jelas dan tegas. Tetapi apa yang kita lihat di kamera 9 ya, ini terkait novum. Jadi ubah semua, kodeknya diubah dari H264 menjadi MPEG 4 visual ya. MPEG 4 visual itu versi sebelumnya ya, versi lebih tua dari AVC. Resolusinya diturunkan Muhammad Noah Al-Azhar dari 1920 1080 menjadi 96576, menjadi setengah juta pixel per frame, harusnya 2 juta pixel per frame. Terus laju frame-nya atau frame rate-nya yang harusnya 25 atau 30 malah diturunkan menjadi 10. Jadi total tuh distorsi 89%-an. Ini kan luar biasa, dan itu dilakukan laboratorium komputer forensik Mabes Polri yang dibiayai oleh keringat rakyat. Keringat rakyat. Terus kaitannya dengan 100 frame yang hilang itu ya, di metadatanya CH09 ya 1535 sama 16 sampai 1659 itu kan ada frame di situ. Jumlah framenya 50.000 kalau nggak salah 910. Terus dia baca keterangan di apanya, di BAP-nya dia itu dari file tersebut ditemukan 50.810. Terus di mana yang 100 frame itu hilang? Kamera 9 itu kamera mahkota ya. Itu kan kalau sudah diturunkan laju frame-nya menjadi 10, berarti itu kan 100 dibagi 10 detik durasi video CCTV 9 itu hilang, dan sengaja dihilangkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar. Inilah saking brutal barbar biadabnya laboratorium komputer forensik ya, dipimpin oleh Muhammad Noah Al-Azhar tahun 2016 lalu itu. Bukan menjadi mempertahankan data, malah untuk menganimasi ya, mengotak-atik. Terus ada juga jawaban dari tanggapan dari jaksa ya. Di tanggapan jaksa itu yang tertulis dan dibacakan di televisi, metadata itu salah tulis. Ya ampun, metadatanya salah ketik ya, bukan salah tulis ya, tulisannya di situ salah ketik. Yang benar adalah 50.810 sesuai dengan keterangan Muhammad Noah Al-Azhar. Padahal itu metadata. Itulah ya, metadata salah ketik. Dia ahli digital forensik katanya, sertifikasi ISO bla bla bla. Software yang digunakan apa namanya itu FD, CIA, FBI, error level analysis, size analysis, frame analysis, dan lainnya. Itu kan kebohongan gitu ya kan. Karena apa? Informasi kunci itu adalah yang ada di metadata. Selainnya kan pengakuan. Kalau dia menggunakan algoritma super resolution, ya harusnya tercatat di metadata. Ini kan kebohongan ya. Apa yang dilakukan justru merusak dengan freeware itu, e-rate soft itu ya. Merusak resolusi, laju frame juga, kodek juga diturunkan derajat kualitasnya ya. Jadi
Itulah. Jadi ini kepentingan kita bersama, bukan saya saja, Jessica saja, atau pengacaranya saja, bukan, untuk kita semua ini. Kita apa ya? Makanya kita tidak boleh diam. Oke, gitu jawaban saya. Oke. Di awal persidangan bahkan sempat ditunda karena katanya penemu novum itu harus disumpah. Nah, apakah kaitannya dengan video CCTV yang dibawakan oleh pembawa novum tadi? Ya itu bersesuaian kan. Di novum itu kan berupa video dan pernyataan. Ya, di video itu ada pernyataan Edi Darmawan Salihin. Ya, ini sengaja ya, tangan itu yang ditunjukkan di handphonenya itu disengaja disembunyikan, tidak dihadirkan di persidangan supaya Jessica tidak dihukum mati. Enak sekali dia. Kami inginnya dihukum seumur hidup, tidak mati. Dan katanya di situ Tito Karnavian loncat-loncat, kegirangan, dan Krisnamurti. Nah itu. Nah terus kan pernyataan itu ditunjukkan videonya, tangan itu, kamera CCTV 9. Kan bersesuaian. Gitu loh. Dengan jumlah frame yang hilang itu, ada frame yang hilang 100 frame yang hilang di metadata itu CH09 1535 sampai 1659 gitu loh. Oh ya, banyak pemirsa yang mungkin tidak mengikuti kasus ini atau mungkin baru dia sekarang mahasiswa, otomatis 8 tahun lalu belum ya. Nah, kenapa Pak Tito Karnavian dan Pak Krisnamurti ada disebut oleh Pak Salihin dalam hal ini? Dia kan Kapolda Metro Jaya 2016. Ya. Siapa itu Krisnamurti itu kan sekarang sudah masih aktif dia ya, jadi irjen. Dia kan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya dan menghantarkan bukti itu ke kejaksaan. Ya bukti rekayasa Muhammad Noah Lazar itu dan Christopher Harimandrianto. Sehingga memidanakan Jessica, bahkan memaksa Jessica di sel tikus itu ya, di sel tikus 4 bulan supaya mengakui ya sesuai dengan bukti rekayasa itu yang sudah direkayasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher itu ya, menggunakan freeware itu, e-red soft itulah brutalnya kan, biadabnya itu. Jadi kalian-kalian yang masih muda, inilah yang terjadi saat itu. Dan di kamera 9 itu yang sudah dipotong-potong, dicop-cop, direkayasa itu seharusnya pergerakan tangan Jessica tampak. Karena 2 juta piksel, jarak kamera 9 ke meja 54 tuh paling cuma 5-7 meter. Bayangkan 2 juta piksel. Tangannya mengambil sesuatu, apa yang diambil harusnya kelihatan. 2 juta piksel loh. Tapi ya itulah, dihancurkan resolusinya. Dipotong-potong sama Muhammad Noah Lazar. Ya, tanpa hati. Anak orang, karena bukan anaknya ya, atau saudaranya masuk ke penjara dengan tuduhan pembunuhan berencana KUHP 340, itulah yang terjadi ya. Oke, lanjut. Jadi make sense ya Pak ya. Jadi Bapak kan sering membuat video-video keras tentang Pak Tito atau Pak Krisna. Kedua jenderal ini harus dihukum keras lah, hukum mati atau apapun itu. Dan Pak Salihin dalam pengakuannya dalam tayangan live-nya Pak Karni itu menyebut nama keduanya. Jadi match ya. Ya jelas lah, apapun yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yang bertanggung jawab ya Kapoldanya saat itu, Tito Karnavian, gitu loh. Dan Direktur Reskrimumnya kan direktur teknis. Ya, tentang penyelidikan dan penyidikan, dia yang bertanggung jawab, mereka dua. Mana mungkin Muhammad Noah Lazar dan Christopher mau mengotak-atik pakai e-red soft itu, freeware itu, kalau nggak disuruh atasannya. Ya, kalaupun dia disuruh atasan yang cuma 1 tingkat di atasnya, kan ada atasan berikutnya di Polda Metro Jaya itu yang mengawasi penyidikan. Yang nggak bisa itu ya menjadi produk resmi Polda Metro Jaya itu video rekayasa Muhammad Noah Lazar ya, nggak mungkin ya. Video rekayasa Muhammad Noah Lazar menjadi produk resmi Polda Metro Jaya 2016 ya tentu atas seizin perintah Tito Karnavian dan Krisnamurti, makanya jadilah itu barang kan. Di persidangan seperti apa Pak alurnya barang bukti novum baru itu? Apakah sang pembawa bukti yang disumpah mengambil dari stasiun TV One atau bagaimana Pak? Atau dari YouTube? Bisa dijelaskan? Dari apa yang bukan yang ditayangkan, tetapi apa yang hasil dari kamera mereka ya, video. Jadi bukan yang dari YouTube, tetapi apa yang disimpan lewat kamera mereka gitu. Jadi bukti itu secara primary source ya valid ya.
Kecuali kalau mereka tidak percaya pada TV One, kan TV One kan terikat dengan undang-undang pers, tidak boleh mengubah-ubah konten, kan begitu. Jadi mereka saat itu tidak bisa mempermasalahkan TV One karena primary source, dan mereka terikat pada undang-undang pers. Gitu. Jadi Pak, kalau kita ya memahaminya begini Pak, mungkin Pak ya, Pak Edi Salihin bawa ketika itu bawa file atau dari handphone atau apapun tuh, lalu diberikan kepada Pak Karni ya. Lalu oleh PH-nya Jessica Wongso menghubungi Pak Karni. Pak Karni, bolehkah untuk saya ajukan? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi PH Jessica tidak pernah mengambil dari YouTube. Seperti itu Pak ya yang mau dikatakan? Iya, tidak. Ya. Kan penemu novum itu atau pembawa novum itu kan langsung dari TV One. Dari yang direkam alatnya itu, bukan yang sudah di-upload ke YouTube ya. Jadi itu primary source-nya kalau kita bicara akuisisi sesuai dengan ISO 23037 atau 27037 ya itu gitu loh. Akuisisi ya dari primary source, bukan seperti kasus Jessica Kumala Wongso ini ya. Primary source-nya DVR diekstraksi oleh seorang teknisi CCTV bernama Sajidin. Siapa itu Pak Sajidin? Sajidin ya seorang teknisi CCTV, ternyata dari tanggapan jaksa saya tahu dialah yang memilah dari DVR 900 GB itu ya, Telview FD 161S itu menjadi hanya ke dalam flash disk kapasitas 32 GB. Ini kan keterlaluan ya. Akuisisi kalau mereka katanya laboratorium komputer forensik mengadopsi ISO yang untuk akuisisi lah segala macam ya. Tapi kenapa nggak ngambil dari DVR-nya gitu loh? Membiarkan seorang teknisi memilah-milah itu kan, kalau benar itu terjadi itu kan sudah salah ya. Saya ragu sih itu, apa itu pengakuan itu seorang teknisi ya. Apakah Saudara Sajidin, teknisi IT dari Cafe Olivier, sudah ada dalam persidangan 2016 lalu, Pak? Hanya BAP-nya saja tidak dihadirkan di persidangan, makanya para pengacara pun kemarin baru tahu dari tanggapan jaksa itu, ya. Karena Sajidin itu tidak pernah disumpah di pengadilan, gitu loh. Hanya BAP-nya saja, terus tanda tangan disumpah, tapi tidak pernah dihadirkan. Lah emang boleh Pak begitu? Saya tidak tahu hukum acara di Indonesia ini, saya ahli IT ya, bukan nggak tahu hukum acara. Tapi saya dengar-dengar kalau ada BAP tapi tidak ada di encounter atau diperiksa di pengadilan, katanya itu dianggap tidak valid ya secara hukum untuk menjadi dasar putusan. Yang saya dengar sih, saya juga bukan orang Saya hukum. nggak tahu juga hukum acara, tapi ada juga ekstraksi apa itu HP-nya Jessica diekstraksi oleh ahli digital forensik Herman Franciscus Aritonang SHMH ya. Sarjana hukum, magister hukum, jadi ahli digital forensik ya, untuk ekstraksi pakai Celebrite, itu dipakai juga di persidangan. Jadi Wow, super nggak ya Pak. tahu hukum acaranya jadi bagaimana itu. Cukup berantakan ya. Jadi ini Pak Aritonang ini yang katanya yang terdaftar sebagai S1 hukum, S2 hukum dari Universitas Bayangkara ya Pak, katanya ada di YouTube-nya. Dijadikan ahli digital forensik. Sementara di persidangan lalu Jaksa Sandi Handika CS sibuk lagi mempermasalahkan profil Anda. Bagaimana nih ya antara sarjana hukum dengan programmer pun masih tetap diserang dari tidak masuk akal sebenarnya. Biasalah ya, teknik psychological war mungkin yang mereka pelajari ketika mereka pendidikan ke jaksa gitu ya. Jadi kalau sudah argumen ilmiahnya itu sudah tidak bisa dibantah, jatuhkan profilnya, korek profilnya itu saya sudah biasa tahun 2016 pun Sandi Handika sudah melakukan itu. Jadi anggap aja itu omong kosong, itu nggak ada relevansinya terhadap argumen ilmiah dan bukti ilmiah yang saya ajukan. Anggap aja sampah ya. Itu saya lihat kan ada puluhan jaksa ya, yang saya notice itu Pak Sandi Handika sama Pak Wahyu Oktaviandi ya. Serangannya Pak Sandi Handika boleh lah, tapi balik-balik lagi ke profil, jadi kurang berkualitas sih menurut saya. Pak Wahyu sama sekali tidak bicara ya. Nggak tahu dia duduk di belakang, entah apa yang dia kerjakan, tapi semua argumen jaksa itu tidak ada relevansinya, dan karena tidak ada relevansinya saya jawab itu pakai metadata ya, freeware itu.
gitu, dan freeware e-red shop, jadi mereka tidak bisa membantah saya karena tertulis di metadata. Dan Sandi Andika kemarin mengatakan ya, untung saja, beruntung CCTV hanya dijadikan bukti petunjuk, itulah bayangkan. Padahal di persidangan tahun 2016 sangat getol sekali dia, bahkan memaksa Jessica untuk menyesuaikan pergerakannya dengan video CCTV yang direkayasa tersebut. Ya. Terus dikatakan juga oleh jaksa yang perempuan itu, nggak tahu namanya, itu di persidangan dikatakan BAP itu bukan bukti, tetapi apa yang ditampilkan di persidangan. Jadi maksudnya dia BAP Muhammad Noel Azhar dan Christopher tidak bisa jadi bukti katanya. Padahal yang diperiksa oleh toksikolog yang salah hitung itu Nur Samran Subandi, ya, dan Imadi Agus Gelgel yang modelnya abal-abal itu ya. Itu kan menggunakan BAP forensik Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto. Itulah senjata makan tuan mereka. Oh iya. Untuk cari pembenaran ya. Oh iya Pak, saya ikuti sidang dan putaran sidang di tayangan sidang ya 2016 lalu di Kompas itu jelas-jelas Pak Gelgel, dokter kimia ya, itu ahli kimia, itu mengatakan dia tidak memegang botol, dia melakukan rekonstruksi terhadap cyanida itu dari BAP Muhammad Nuh, dari BAP Christopher, dari BAP, ada beberapa BAP dari BAP Nur Samran. Tapi kenapa Bapak tidak bisa menggunakan BAP sama dengan Pak Gelgel gitu? Ya itulah pembenaran demi pembenaran ya. SOP mereka kan begitu, kalau sudah argumennya kalah, apalagi ini sudah tertera ya, sopirnya itu e-red shop di metadatanya Muhammad Noel Azhar untuk bukan hanya di kamera 9 ya, free software ini ya, freeware ini, e-red shop ini juga tertera di metadata file video CCTV 7, 3 dan 1 ya. Jadi semua mereka rekayasa ini ya. Kalau masalah BAP ya urusannya hakim lah memutuskan itu. Kalau BAP nggak bisa dijadikan untuk barang bantahan, ya terserah lah, lanjutkan aja rekayasa kalian ya, sampai hancur republik ini, terserah kalian rekayasa ya. Oh iya Pak, kembali kepada pernyataan Pak Sandi Handika di peradilan, katanya untungnya 2016 karena dia mungkin udah kalah argumen masalah saintifiknya ya, udah mungkin mati kutu lah dibilang karena udah nggak terbantahkan. Pak Sandinya bilang tadi itu untung saja hanya barang petunjuk, tapi kontradiktif sekali dengan apa yang saya saksikan sewaktu Pak Hakim Binsar Gultom diwawancarai oleh Ibu Rosi Silalahi di Kompas TV yang mengatakan semua putusannya dia berdasarkan CCTV itu, gitu. Bagaimana itu Pak? Itulah ya, jaksa nggak ada moralitasnya ya. Harusnya kan SOP mereka mencari kebenaran. Ya, saya siap dipertentangkan argumen saya secara ilmiah, bahkan di kita seminar kan juga bisa gitu ya. Jadi itulah ilmiah, harus ada di ruang publik, bukan di ruang gelap. Itu ya, kalau BAP katanya CCTV hanya bukti petunjuk, kenapa Binsar Gultom itu di tayangan Rosi mengatakan ketika dibuka CCTV terlihat tangan, katanya sesuai dengan undang-undang ITE bisa barang bukti itu CCTV itu kan. Padahal Binsar Gultom jelas ketika di zoom terlihat ada tangan kan dari CCTV itu yang ditayangkan oleh si penipu itu Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto. Ya itulah argumen jaksa ini ya, bukan mencari kebenaran ilmiah ya, tetapi pembenaran untuk menyimpang dari perdebatan ilmiah yang sesungguhnya, yang harusnya kita hadirkan sehingga peradaban hukum kita itu lebih tinggi, mengutamakan bukti material, bukti saintifik. Ini kan untuk peradaban hukum kita ya di peradilan. Pak, begini ya, waktu di 2016 kan kalau beberapa dari rekan kita yang mengikuti itu kan jaring memanjang segala macam. Kalau di persidangan PK ini yang saya awam, yang bisa saya tangkap adalah freeware yang bernama Freemake dan e-red shop. Nah, coba Pak dijabarkan sedikit seawam mungkin biar teman-teman kita bisa memahami sedikit tentang teknologi ini.
Gini ya, tugas dari ahli forensik itu sangat bertentangan ya, sangat diametral itu bertentangan dengan video editor, video animator ya. Itu kan forensik aplikasi freeware yang dia pakai itu kan untuk video animator, mengubah-ubah apanya ukuran framenya dari misalnya dari 1920 menjadi cuma 480p ya, atau diturunkan lagi 240p, terus nanti bisa dinaikkan lagi ya. Kalau diturunkan resolusinya namanya downscaling, dinaikkan resolusinya lagi upscaling, diturunkan lagi, dinaikkan lagi, itu bisa diotak-atik ya. Jadi software itu sangat sederhana, nggak perlu saya jelaskan ya. Kalian tinggal download, ada versi gratis ya, iRedsoft itu ya, bisa kalian otak-atik itu semua. Ya itulah yang dilakukan oleh Muhammad Noel Azhar yang mengaku punya ISO, punya apa itu gelar apa tak naik begitu ya, ISO standar-standar yang dia sebutkan itu, tapi ternyata cuma freeware ya, iRedsoft. Oh ya Pak, saya jadi ingat saat persidangan Nuh itu meyakinkan Pak Binsar dan ketiga hakim bahwa dia ISO bla bla bla, bahwa dia training internasional, dia menggunakan software FBI CIA. Jadi Bapak menekankan gratisan itu untuk menyangkal itu kah atau bagaimana? Itu kan klaim ya. Setiap orang bisa berbohong, ini kan sudah kita buktikan ya. Klaim versus metadata, ya jelas menang metadata lah. Karena metadata itu informasi kunci apa yang dilakukan terhadap data itu ya. Beberapa software, apalagi software forensik, harus tercatat di metadata. Nah, freeware saja ini mencatatkan jejaknya ke metadata ya. Jadi kalau kita bilang kesaksiannya Muhammad Noel Azhar, pengakuannya, klaimnya, kalau diverifikasi dengan metadata, ya dia bohong di peradilan, di pengadilan. Oh iya Pak, mungkin dari antara kita banyak yang tidak paham apa itu metadata. Metadata itu apa ya, informasi kunci yang merepresentasikan data yang dikandungnya. Jadi bukan hanya video, data digital pun, setiap data digital, Microsoft Word, Excel dan lainnya itu punya metadata, ditempatkan dia di bagian atas namanya header itu, baru nanti itu data yang dimuatnya gitu. Jadi itu tentang informasi kunci tentang data yang ada di dalam berkas digital tersebut. Jadi kalau kita lakukan sesuatu terhadap data di dalam berkas digital tersebut, maka dia akan mengubah metadatanya tersebut secara otomatis ya. Oke Pak. Jadi saya simpulkan ya Pak. iRedsoft-nya tadi digunakan pada beberapa video, yaitu CCTV 1379. Banyak sekali Pak ya. Apakah bisa dari metadata tadi berapa kali dia melakukan tampering ataupun perbuatan manipulasi? Bisa nggak, ada nggak di metadata itu tercantum? Untuk apa ya? Secara umum tidak bisa. Artinya kalau sudah tercatat sekali di situ, ya, artinya ribuan kali pun dilakukan upscaling, downscaling, merusak segala macam, ya, terus diulang-ulang menggunakan software itu tetap tercatat sekali. Jadi bukan berarti kalau sudah tercatat di situ iRedsoft ya, software untuk mengotak-atik itu, bukan berarti artinya dia sekali melakukan itu ya, bisa ribuan kali, jutaan kali, tapi tercatat cuma sekali saja ya di metadata tersebut. Oke Pak, penjelasannya cukup panjang dan saya bisa simpulkan mengerikan sekali Pak ya. Kita bisa duduk manis di kafe, bisa kita diubah-ubah menjadi apapun gerakan kita. Ya, bisa dibilang berarti di sini seperti Bapak sering serukan, Mabes Polri sudah berubah menjadi lab komputer forensik. Lab komputer forensik Mabes Polri ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Tetapi bayangkan 2016 saja Muhammad Noel Azhar memimpin laboratorium itu aja, sudah dijadikan dia untuk studio animasi digital ya, mengotak-atik barang bukti digital. Terus apa yang terjadi sekarang? Makanya masyarakat harus bersatu, bersuara, kalau bisa mengumpulkan massa. Kalau memang ini tidak ditangkap orang ini, terutama Muhammad Noel Azhar ini dan Christopher Harimandrianto, masyarakat harus bergerak. Tanpa desakan masyarakat, sistem hukum kita tidak akan tegak ya.
Oke ya, pada sesi sidang kemarin itu tanggal 4 Maret PK Jessica Kumala Wongso ya, ada seorang jaksa mengatakan seorang ahli itu harus netral katanya. Ya, netral. Tidak, saya bilang. Ahli harus berpihak kepada kebenaran dan hanya kebenaran ilmiah gitu ya. Dan karena apa? Statement saya bisa diuji oleh siapapun. Ya. Bukan netral. Kalau kita sudah tahu ini ilmu eksakta, kebenaran ilmiah harus ditegakkan, bukan kita netral. Seperti saya kutip dari seorang filsuf Dante Alighieri, biar jangan salah saya baca dulu dengan logat Batak ya. The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in time of moral crisis. Ini pesan saya sama jaksa kemarin ya. Tempat yang tergelap di neraka adalah mereka yang tetap mempertahankan netralitasnya pada saat krisis moral sedang terjadi. Di penegakan hukum kita ini, krisis moral itu sudah sangat rendah, bahkan terendah gitu. Makanya saya sebagai ahli, karena saya tahu ini benar-benar rekayasa, saya tidak mau mempertahankan netralitas saya. Saya harus berpihak hanya kepada kebenaran ilmiah. Kalau saya netral, berarti saya pengecut. Saya pengecut. Gitu. Maka saya harus berani untuk kita semua di Republik ini. Oke, sekian dulu ya dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.
Semoga berhasil ya. Amin, amin, sama-sama. Terima kasih, Reza. Satu perjuangan juga nih kita. Soalnya di mana waktu di Vina, Di Cirebon ya. Alat bukti elektronik boleh nggak? Yang pasti itu sudah jauh dari kebutuhan yang mulia. Tidak boleh menurut. Tidak boleh, baik yang mulia. Untungnya dalam persidangan 2016 ini jadi alat bukti petunjuk ya, bukan alat bukti elektronik. Saudara ahli tadi masih lama enggak? Kalau masih lama kita satu masih. Ya, kita Makanya saya punya jawaban sendiri. Ya, untuk pembandingan warna kopi di kamera CCTV 9, Christopher Harimandianto itu sengaja memanipulasi segmen. sudah pernah disampaikan belum? Jangan diulangi jawabannya. Sederhana kok. Belum ya? Belum. Benar belum? Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Anda ngomong tuh sekarang terkait dengan metadata. Tahun 2016, Anda itu dalam putusan sudah ngomong kejanggalan pada analisis metadata BAP ahli Muhammad Nuh. Ini ada channel-channelnya juga, ada di putusan. Jadi apa yang ruang lingkupnya, apakah hari ini diperdetail? Karena ruangannya sama, hanya metadata, warna kopi, pergerakan, itu nggak ada yang baru. Karena saya Apa yang saya sebutkan di situ? Kan CH berapa saja? channel Ada di keputusan. dalam putusan Anda sudah bahas channel 17 di sini. 17. Tadi yang saya jelaskan 17. Saya ngomong dalam putusan channel 17. Saya kan nanya ruang lingkupnya apakah ada yang didetailkan, tapi ruangannya sama, hanya membahas metadata. Coba pahami dulu. Sudah cukup, saya jawab. Sudah, tinggal jawab. Saya jawab. Silakan. Apa yang baru adalah apa yang ditemukan adanya freeware erase stop Oke. untuk memanipulasi Bicara. dimensi frame dan laju frame codec itu belum ada di 2016. Oke, berarti- Freeware Oke, ada freeware dua, satu. remake dan erase stop. Pribadi dan rahasia. Oke, lanjut. Ada lagi? Mereka bilang tidak ada. Jadi bukan satu ahli digital forensik, dua orang. Kami itu untuk membackup bahwa ini memang sah dan yakin dan memang alat buktinya itu kuat. Ahli nggak cuma satu untuk satu bidang ilmu. Dua. Digital forensik 2 orang, toksikologi 2 orang, kedokteran forensik 2 orang, psikolog 2 orang, Ahli pidana ahli 2 pidana orang. 2 orang. Digital forensik menunjukkan bahwa di periode waktu 1629 sampai 1645 hanya ada Jessica. Iya, oke. Kami langsung korelasikan dengan 2 ahli toksikologi. Mereka melakukan percobaan masing-masing, tidak bersama nih, masing-masing. Iya. Dan mereka menemukan kapan waktu racun itu masuk. Saya tambahkan. Nah. Supaya objektif, itu ahlinya 2 tuh. Sekarang sudah profesor beliau, Profesor Made Gelgel dan Nur Samran. Dr. Nur Samran. Oke. Jadi ketika mayat Munir akan diotopsi di Belanda, Ya. Profesor Frieser dari Belanda itu menyebut nama Made Gelgel. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Sangat. Sorry, Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi, Tidak ada bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk, dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE ya, menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis, tapi Pak Binsar, Karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh paper Ya, bag. karena waktu itu Jessica di CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah Ya, gelas sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di balik tas itu. Namun semakin
tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Kalau serbuk sianida kena ke tangan, banyak melepuh, kalau sedikit gatal-gatal. Hingga gatal di paha, dibuang celana jeans. Alasan katanya sobek. Bagi kami mau dibuang alat-alat bukti, barang bukti tersebut yang menjadi alat untuk mematikan seseorang itu, no problem. Justru disitulah keyakinan hakim timbul. Jadi keyakinan hakim itu tidak muncul seketika. Dari